bersama salah satu kawan saya yaitu Rizky. Dia ini beragama Islam. Halo Rizky. Halo, saya Jerry Pranatan, saya beragama Kristen Katolik. Ya, yang pertama Jensen. Dia ini beragama Konghucu. Halo Jensen. Hai. Yang beragama Buddha. Dia ini bernama Hans. Halo Hans. Halo Philip. Oke, Hans, di sini saya ingin bertanya mengenai topik kerukunan dalam beragama. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai apa sih arti kerukunan beragama menurut Hans? Menurut saya, kerukunan itu hidup berdampingan dengan harmonis dan punya welas kasih ke sesama. Menurut saya, kerukunan itu kondisi harmonis di mana kita bisa hidup saling berdampingan dengan tertib, saling menghormati, dan gak saling menyakiti, sesuai dengan etika kesusilaan. Arti dari kerukunan beragama tuh kita harus saling menghargai sih, menghargai, toleransi. Kayak misal terus kita tuh nggak boleh memaksakan apa yang di agama kita tuh ke agama yang lain gitu, nggak boleh disama-samain. Kerukunan itu kondisi di mana kita bisa hidup berdampingan dengan damai sih. Kayak misalnya saya saling menerima antara satu sama lain, menghormati orang-orang lain juga, tanpa ada gesekan antara agama, ras, atau rasa curiga juga. Oke, ini lebih menekankan ke rasa saling percaya dan menghargai. Iya. Oke, jadi yang kedua pertanyaannya itu mengenai apa kunci paling penting nih biar kita itu dapat menjalankan kerukunan beragama gitu dalam kehidupan kita. Kunci paling pentingnya sih ada di toleransi ya. Jadi ketika toleransi itu aktif dan komunikasinya itu juga aktif, kita nggak cuma membiarkan orang lain ibadah, tapi juga mau berteman dan memahami orang lain juga. Kalau perbedaan itu emang wajar, seperti kamu beragama satu dan aku beragama yang lainnya. Intinya jangan merasa diri paling benar lah di sosial ini. Kayak poin pertama aja sih, menghargai. Kayak misal dia lagi ibadah, terus ya pokoknya jangan kita campurin lah soal agama yang dia. Ya kita fokus agama kita masing-masing. Menjaga pikiran dan ucapan, jadi pikirnya jangan menagak, nanti ucapannya otomatis juga baik-baik. Kuncinya itu ya tenggang rasa, atau dalam Konghucu itu disebut su. Kita harus bisa saling menempatkan diri dan memahami perasaan orang lain. Jangan egois atau merasa paling benar sendirilah, biar hubungan antar teman tetap terjaga. Oke, jadi saya ingin masuk ke ajaran Konghucu nih. Gimana sih dalam Konghucu itu mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain gitu? Di Konghucu itu ada pepatah terkenal, di 4 penjuru lautan semuanya adalah saudara. Jadi kita diajarkan buat anggap semua orang itu saudara tanpa pandang perbedaannya. Prinsip utama itu apa yang diri sendiri tidak inginkan, maka jangan dilakukan kepada orang lain gitu. Mungkin kalau itu biasanya di Katolik ya. Dasar hukum itu ada di cinta kasih. Ya. Kayak kami di agama Kristen Katolik itu diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, seperti mengasihi diri sendiri, tanpa melihat latar belakang maupun hal-hal lain tentang orangnya itu sendiri. Contohnya kayak orang Samaria yang murah hati, itu mengajari kita untuk membantu siapa aja, serta agamanya. Ada, kalau dalam Islam tuh kita diajarkan kalau nggak salah itu di surah Iqra ya, kalau nggak salah itu tuh ada ayat yang menyebut lakum dinukum waliyadin. Itu artinya agamamu agamaku. Jadi kayak balik lagi Ke pandangan masing-masing gitu. Iya. Kau urusin agamamu gitu kan. Saya urusin agama. Ada suatu istilah sampai sata kontus, kata yang artinya semoga semua makhluk itu bahagia. Jadi di agama Buddha konteksnya semua makhluk itu sama. Jadi dalam agama Buddha itu menjelaskan bahwa semua makhluk itu sama gitu ya. Oke. Terus yang keempat itu manfaat yang paling terasa buat kau sendiri Hans ketika kau sudah menerapkan hal kerukunan beragama ini. Kita minta bantuan sama orang pun orang langsung kasih ke kita, dulu sama orang, jadi dia pasti benci kita gitu. Ya, hidup jadi lebih tenang dan damai, jauh dari konflik. Kalau masyarakat rukun, kesadaran bersama juga pasti lebih mudah dicapai. Intinya kalau hubungan sesama manusia itu baik, ya hidup kita juga bakal lebih bahagia gitu. kita bisa ambil pelajaran juga dari agama teman kita yang beda gitu. Oh, jadi lebih membuka lebih banyak perspektif lah. Iya. Jadi kita bisa punya pandangan.
ke agama orang lain. Hidup jadi tenang, nyaman, tanpa ada batas dari orang-orang lain, seperti toleransi ya. Hah. Jadi kita bisa ibadah dengan nyaman, tanpa ada rasa takut. Kalau ada yang kesusahan, tetangga misalnya atau teman, kita bisa saling bantu tanpa lihat hal-hal lain gitu, tanpa lihat agamanya dulu gitu. Jadi seperti itu aja. Terus saya ingin membahas lebih ke sisi praktek sehari-harinya gitu. Apa hal yang biasa kau lakukan untuk menjaga ini ya, atau berinteraksi dengan teman yang berbeda agama gitu? Ya simpelnya kalau misalnya mau berteman tuh nggak lihat agamanya aja sih, kayak pilih-pilih, kayak misalnya dia ulang tahun kita ucapin selamat, misalnya dia hari raya juga kita ucapin selamat hari raya, ya nggak mandang aja yang penting. Terus omongannya juga dijaga, dan kita juga harus mempertanyain apa hal yang nggak boleh di agamanya agar tidak terlakukan oleh kita gitu. Jadi kita intinya ya saling mengerti lah satu sama Iya, lain. harus saling mengerti aja. Perbedaan apa gitu kita coba hargai. Iya. Kalau saya berusaha selalu jaga sopan santun atau ke siapa saja gitu. Misalnya menghormati teman yang lagi ibadah, bantu teman yang butuh pertolongan tanpa lihat agamanya, dan ikut senang pas teman merayakan hari rayanya gitu. Apa yang kau lakukan gitu? Dan seperti tadi menjaga ucapan dan pikiran. Cara aku nerapinnya, Hmm. ya aku kerjain apa yang harus kulakuin, apa yang disuruh sama agamaku. Terus kalau misal ada temanku yang beda agama sama aku, dan misal aku tahu ajaran agamanya kayak gimana, kayak misal ada larangan ini, terus kayak aku ngeliat temanku mau ngelakuin itu, ya kalau bisa aku larang, karena di agamanya kan dilarang kan. Iya. Nah kalau bisa aku larang. Terus kalau misalnya ada kewajiban yang nggak dilakuinnya, mungkin bisa aku kasih tahu. Oke, sekian saja wawancara saya bersama kawan saya Rizky yang beragama Islam. Terima kasih Rizky atas waktunya. Baik, Pak. Sekian dan terima kasih.